Di balik senyum hangat seorang bidan, tersimpan rahasia yang kelam. Amanda, seorang ibu sekaligus istri, hidup dengan dua wajah. Wajah seorang istri yang setia, dan wajah seorang perempuan yang terjebak dalam cinta terlarang. Sebuah kisah tentang cinta, perselingkuhan, dan perceraian. Tentang keluarga yang hancur karena kesalahan hati. Tentang anak-anak yang terluka karena pilihan orang tuanya. Sebuah kisah penuh konflik, air mata, dan penyesalan. Selamat datang di channel ini, tempat di mana setiap kisah akan membuka mata kita, bahwa cinta bisa jadi manis, tapi juga bisa menghancurkan segalanya. Amanda duduk di ruang prakteknya. Sore itu, pasien terakhir baru saja pulang. Di luar, suara motor mahasiswa PKL terdengar masuk ke halaman. Dimas bersama dua rekannya, Iva dan Intan, baru selesai dari rumah sakit kecil tempat mereka membantu. Bu Amanda, kami sudah selesai untuk hari ini. Ada laporan yang harus kami serahkan? Tanya Dimas dengan senyum ramahnya. Amanda mengangguk sambil tersenyum tipis. Iya, letakkan saja di meja. Besok kita bahas lebih detail. Terima kasih. Ya, Iva dan Intan langsung menuju ruang belakang untuk membereskan peralatan. Tapi pandangan Amanda tak lepas dari sosok Dimas. Mahasiswa itu tinggi, rapi dengan jas putihnya. Wajahnya selalu terlihat serius, namun hangat. Hati kecil Amanda bergetar setiap kali melihatnya. Sejak beberapa minggu terakhir, perasaan itu makin kuat. Amanda tahu ini salah. Ia punya suami dan dua anak. Tapi perhatiannya kepada Dimas seolah tumbuh begitu saja, tanpa bisa ia kendalikan. Sementara itu, Hendra, suaminya, sedang sibuk di tokonya di pasar. Usaha Altex yang ia kelola cukup ramai, tapi membuatnya jarang di rumah. Amanda merasa semakin kesepian. Malam itu, ketika Iva dan Intan sudah pulang lebih dulu, Amanda berpura-pura sibuk memeriksa catatan pasien. Dimas, kamu bisa bantu ibu sebentar? Ada data yang agak rumit. Dimas menghampiri, duduk di sebelahnya. Bahunya hampir menyentuh Amanda. Dari dekat, Amanda bisa mencium aroma parfum maskulin yang membuat jantungnya berdebar. Ini maksudnya data persalinan ibu Rini, Bu? Saya sudah rangkum. Mungkin tinggal dicek lagi, ucap Dimas sambil menunjuk catatan. Amanda memperhatikan bukan pada kertas, tapi pada wajah Dimas. Tatapannya terlalu lama. Dimas sempat menoleh, dan mata mereka bertemu. Sesat hening Amanda buru-buru menunduk. Iya, itu maksud ibu. Suaranya sedikit bergetar. Dimas tersenyum kecil, seakan tidak sadar bahwa Amanda sedang menahan perasaan. Namun Iva yang tadi kembali untuk mengambil tasnya, melihat sekilas ke dalam ruangan. Ia menangkap momen itu tatapan Amanda yang terlalu dalam kepada Dimas. Iva tercekat. Ia segera melangkah pergi, tapi dalam hatinya timbul rasa tidak enak. Keesokan harinya, saat sarapan, Hendra mencoba mengajak bicara. Amanda, aku lihat kamu akhir-akhir ini sibuk banget di praktek. Malam-malam masih di sana. Apa enggak capek? Amanda menjawab sambil menyiapkan bekal anak-anak. Namanya juga kerja, Hen. Pasien datang kapan saja. Apalagi kalau ada yang mau melahirkan. Hendra menghela napas. Aku cuma khawatir, jangan sampai lupa sama keluarga. Mila juga sering bilang kalau ibu jarang ngobrol lagi sama dia. Mila yang duduk di meja makan menunduk, pura-pura sibuk dengan roti. Fajar yang masih kecil, belum paham. Hanya ikut makan sambil sesekali bertanya, kenapa ayah dan ibu suaranya agak tinggi. Amanda terdiam sejenak. Ada rasa bersalah, tapi juga rasa kesal, karena merasa tidak dimengerti. Aku sudah berusaha bagi waktu. Jangan terlalu banyak curiga, jawabnya datar. Hendra menatap istrinya lalu diam. Ia tahu ada jarak yang semakin melebar di antara mereka. Hari itu di praktek, Iva berbicara serius dengan Intan. Tan, kamu sadar nggak? Bu Amanda sama Dimas kayaknya deket banget, bisiknya. Intan mengernyit. Masa sih? Bu Amanda kan udah punya suami. Iva menghela napas. Aku lihat sendiri kemarin. Tatapan mereka bukan sekadar mentor sama mahasiswa. Aku takut ini jadi masalah. Intan terdiam. Ia tidak tahu harus berpihak ke siapa. Di satu sisi, Amanda adalah pembimbing mereka. Di sisi lain, kalau benar ada hubungan terlarang, ini bisa menghancurkan keluarga Amanda. Sore itu, Dimas kembali diminta Amanda untuk membantu mengatur obat di gudang kecil. Ruangan sempit,
hanya ada mereka berdua. Saat tangan mereka bersentuhan mengambil kotak Amanda Tehjia, matanya menatap Dimas. Dimas, ucap Amanda lirih. Hampir tidak terdengar. Dimas menoleh, sedikit bingung. Ayah Bu, Amanda hampir kehilangan kendali, tapi buru-buru menarik tangannya. Tidak apa-apa, lanjutkan saja. Namun dalam hatinya, ia tahu batas itu hampir ia langgar. Di luar pintu, Iva tanpa sengaja mendengar suara Amanda yang bergetar. Wajahnya berubah tegang. Ia semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dan dari sinilah, sebuah rahasia berbahaya mulai tumbuh di balik jas putih itu. Amanda duduk di teras rumahnya. Setelah anak-anak tidur, udara dingin membuatnya merapatkan selimut tipis di bahunya. Hendra baru pulang dari pasar, membawa kantong plastik berisi buah untuk anak-anak. Capek banget hari ini, gumam Hendra sambil menjatuhkan diri di kursi. Amanda hanya melirik sekilas. Ia ingin sekali menceritakan keresahan hatinya. Tapi setiap kali berhadapan dengan Hendra, justru muncul perasaan hambar. Tidak ada lagi getaran yang dulu pernah ada. Besok kamu bisa nggak di rumah siang? Mila ada acara di sekolah, dia minta kamu hadir, kata Hendra dengan suara serius Amanda Tehjia. Besok ia sudah berjanji kepada Dimas untuk membantunya menyelesaikan laporan. Kebetulan Iva dan Intan libur, jadi hanya mereka berdua di praktek Okoba Ecer. Tapi kalau ada pasien darurat gimana? Jawab Amanda berkelit. Hendra mendenggis. Kamu selalu punya alasan. Aku heran, kenapa sekarang keluarga selalu nomor 2 buat kamu? Amanda terdiam, matanya berkaca-kaca. Aku juga kerja buat keluarga, Hen. Jangan selalu salahin aku. Malam itu berakhir dengan keheningan. Hendra tidur lebih dulu. Sementara Amanda menatap layar ponselnya. Ada pesan masuk dari Dimas. Dimas, Bu, besok jangan lupa ya. Saya tunggu jam ke-11. Ada hal penting yang mau saya diskusikan. Amanda menggenggam ponselnya erat, dada berdebar. Ia tahu ini berbahaya, tapi hatinya ingin sekali datang. Keesokan harinya, Amanda benar-benar pergi ke praktek. Mila yang sudah rapi menunggu di ruang tamu kecewa. Ibu, nggak jadi ikut? Tanyanya pelan. Amanda mencoba tersenyum. Maaf nak, ada pasien darurat. Nanti ayahmu yang datang. Mila menunduk. Kecewa. Fajar yang polos hanya bertanya, kenapa ibunya tidak ikut seperti janji. Hendra menatap Amanda dengan sorot mata tajam, tapi ia tidak berkata apa-apa. Di ruang praktek, Dimas sudah menunggu. Hanya ada mereka berdua. Dimas mengenakan kemeja rapi, terlihat lebih dewasa dari biasanya. Ada apa yang penting? Tanya Amanda sambil mencoba menahan degup jantungnya. Dimas menatapnya dalam. Bu, maksud saya Amanda, akhir-akhir ini kita bukan hanya sekadar pembimbing dan mahasiswa. Saya merasa ada sesuatu di antara kita. Amanda terkejut. Kata-kata itu keluar lebih cepat dari yang ia bayangkan. Tubuhnya kaku, tapi hatinya justru terasa lega karena rahasia itu akhirnya terucap. Dimas, kamu jangan bicara sembarangan. Aku ini istri orang. Aku punya anak, jawab Amanda dengan suara bergetar. Tapi saya nggak bisa bohong pada perasaan saya. Setiap hari di sini, saya makin kagum sama ibu. Bukan hanya sebagai mentor, tapi sebagai wanita, ucap Dimas dengan penuh keyakinan. Air mata Amanda menetes. Ia tahu, ia seharusnya marah, tapi justru hatinya luluh. Perlahan ia menunduk, dan Dimas mendekat. Jarak mereka semakin sempit, namun tiba-tiba, pintu diketuk keras. Iva muncul dengan wajah terkejut. Bu Amanda, maaf saya terlambat. Kalian berdua? Sendiri. Amanda buru-buru menjauh, wajahnya merah. Ya, Iva, kami sedang bahas laporan. Iva menatap bergantian antara Amanda dan Dimas. Ada ketegangan yang jelas, dan ia semakin yakin ada sesuatu yang tidak beres. Malam harinya di rumah Hendra Kuraga, Mila menangis di kamarnya karena kecewa ibunya tidak datang ke acara sekolah. Hendra masuk ke kamar Amanda. Manda, sebenarnya kamu ada apa? Kenapa akhir-akhir ini sibuk banget? Bahkan janji sama anak sendiri kamu langgar, ucap Hendra dengan nada tinggi. Amanda mencoba tenang. Aku bilang ada pasien, Hen. Kenapa kamu selalu curiga? Hendra menggebrak meja kecil di samping ranjang. Karena aku merasa kamu berubah. Kamu bukan Amanda yang dulu. Katakan sejujurnya, kamu ada orang lain. Amanda tercekat. Wajahnya pucat. Apa maksud kamu? Aku bukan perempuan murahan.
Suasana memanas. Mila mendengar pertengkaran itu dari balik pintu, meneteskan air mata. Fajar yang masih kecil hanya bingung melihat kakaknya menangis. Keesokan harinya, Iva semakin gusar. Ia tidak tahan melihat situasi ini. Saat berdua dengan Intan, ia berkata, "Aku nggak bisa diam. Kalau benar Bu Amanda punya hubungan dengan Dimas, ini bisa hancurin rumah tangganya. Aku harus kasih tahu seseorang." Intan panik. Kalau sampai terbongkar, kita juga bisa kena masalah. Kita masih PKL, jangan bikin ribut." Tapi aku nggak tega lihat anak-anaknya, Mila sama Fajar. Mereka pantas dapat ibu yang setia, jawab Iva dengan suara gemetar di Sadet Lane. Amanda termenung di ruang praktek, masih memikirkan tatapan Dimas kemarin. Ia tahu itu salah, tapi ada rasa hangat yang sudah lama tidak ia dapatkan dari suaminya. Dan tanpa sadar, langkah Amanda semakin jauh menuju jurang perselingkuhan. Siang itu, udara begitu terik. Di ruang praktek, Amanda sengaja menyuruh Iva dan Intan pulang lebih dulu setelah selesai membantu. "Hari ini cukup sampai sini ya, besok kita lanjut lagi," katanya dengan senyum yang dipaksakan. Iva sempat curiga. "Bu, apa tidak sebaiknya laporan hari ini dibahas bersama?" Amanda cepat menjawab, "Tidak perlu. Nanti saya koreksi sendiri. Kalian pulang saja, biar istirahat." Iva dan Intan pun keluar. Meski dalam hati Iva semakin yakin, ada sesuatu yang disembunyikan Amanda. Ia menoleh sebentar sebelum menutup pintu. Dan benar saja Dimas baru saja masuk dengan membawa map laporan. Setelah pintu tertutup, Amanda menghela napas panjang. "Kamu datang juga." Dimas menaruh map di meja, lalu duduk. "Saya nggak bisa tenang sejak kemarin. Perasaan ini makin kuat, Bu. Saya tahu ini salah, tapi saya nggak bisa pura-pura lagi." Amanda menunduk. Pikirannya kacau. Ia mengingat wajah Mila dan Fajar, lalu Hendra yang semakin curiga. Tapi hatinya, entah kenapa, selalu berdebar setiap kali Dimas ada di dekatnya. "Dimas, jangan panggil aku Bu kalau kita lagi berdua," bisiknya pelan. Dimas tertegun, lalu tersenyum tipis. Kalau begitu, Amanda hanya menyebut namanya saja membuat Amanda merasa lemah. Pandangan mereka bertemu, dan tanpa sadar, jarak itu hilang. Untuk pertama kalinya, bibir Amanda dan Dimas bersentuhan. Ciuman itu hanya sekejap, tapi cukup membuat Amanda merasa seluruh tubuhnya bergetar. Ia langsung menjauh. Wajahnya pucat. "Kita tidak boleh. Aku sudah punya keluarga." Dimas menatapnya penuh keyakinan. "Kalau memang salah, kenapa hati kita sama-sama ingin? Aku janji nggak akan bilang ke siapa-siapa. Aku hanya ingin ada di sampingmu." Amanda tidak menjawab. Ia hanya terdiam, menutup wajah dengan tangannya. Dalam hatinya, ia sadar. Garis itu sudah ia lewati. Malamnya di rumah, suasana dingin. Mila masih marah karena ibunya tidak hadir di acara sekolah. Ia lebih banyak diam di kamar, bahkan menolak makan bersama. Fajar mendekati Amanda. "Bu, kakak kenapa marah terus? Apa ibu bikin salah?" Pertanyaan polos itu menusuk hati Amanda. Ia hanya bisa memeluk Fajar erat, sambil menahan tangis. Hendra memperhatikan dari ruang tamu. Ia semakin yakin ada sesuatu yang disembunyikan istrinya. Saat Amanda ke dapur, Hendra diam-diam mengambil ponsel Amanda yang tergeletak di meja. Namun sayangnya, Amanda sudah mengunci dengan pola. Hendra mendesah kesal. "Apa yang kamu sembunyikan, Manda?" Di sisi lain, Iva tidak bisa tidur. Bayangan Amanda dan Dimas terus mengganggunya. Ia merasa bersalah karena tahu sesuatu yang berbahaya. Akhirnya, ia memutuskan untuk menyimpan catatan. Ia menulis di buku kecil. Amanda terlihat berdua dengan Dimas beberapa kali. Tatapan mereka berbeda. Ada sesuatu yang tidak wajar. Iva juga mulai dayam-dayam mengambil foto ketika Amanda dan Dimas terlihat terlalu dekat di ruang praktek. Ia simpan dayam-dayam sebagai bukti jika suatu hari semuanya terbongkar, hari berganti. Amanda semakin sering mencari alasan untuk bisa sendiri dengan Dimas. Suatu sore, saat hujan deras mengguyur, Dimas datang terlambat karena motornya mogok. Amanda menyambutnya dengan gelisah. "Kamu basah kuyup. Sini masuk dulu. Ganti baju, aku ambilkan kain kering." Dimas melepas jaket basah, dan Amanda memberinya handuk. Saat Dimas mengeringkan rambutnya, Amanda duduk di sampingnya. Suasana hening.
Hanya suara hujan yang terdengar. Kalau saja aku bertemu kamu sebelum menikah, mungkin hidupku berbeda. Bisik Amanda tanpa sadar. Dimas menoleh cepat, lalu menggenggam tangannya. Jangan menyesali hidupmu. Tapi kalau memang hatimu memilihku, aku siap menunggu, apapun risikonya. Mata Amanda berkaca-kaca. Ia tahu ia sedang mengkhianati keluarganya, tapi di sisi lain, ia merasakan kehangatan yang tidak lagi ia dapatkan dari Hendra. Tanpa mereka sadari, dari luar jendela, seseorang berdiri memandangi. Iva yang sengaja kembali untuk mengambil jas hujannya terperangah melihat tangan Amanda digenggam Dimas. Nafasnya memburu, jantungnya berdebar kencang. Iva segera pergi tanpa menimbulkan suara, tapi hatinya mantap. Aku harus bicara pada seseorang. Ini sudah terlalu jauh. Malamnya, pertengkaran kembali terjadi di rumah Amanda. Hendra, aku lihat kamu makin sibuk. Makin sulit ditemui. Kamu ada hubungan sama orang lain ya? Amanda, kamu keterlaluan. Jangan asal tuduh. Aku kerja buat pasien, bukan main-main. Hendra, kalau gitu, buktikan. Kenapa ponselmu selalu kamu kunci, ha? Kenapa kamu nggak pernah biarkan aku lihat? Amanda Tehjiang. Tidak ada jawaban yang bisa ia berikan. Mila, yang menguping dari balik pintu, semakin kecewa. Air matanya mengalir. Ia mulai percaya. Ibunya memang menyembunyikan sesuatu. Di akhir episode, Amanda duduk sendiri di ruang praktek setelah semua pulang. Ia memegang ponselnya, membaca pesan dari Dimas. Dimas, aku tahu ini salah, tapi aku sudah terlanjur mencintaimu. Apa kamu juga merasa sama? Tangannya bergetar. Ia menatap layar lama sekali. Lalu dengan perlahan, ia mengetik balasan. Amanda, aku juga mencintaimu. Saat ia menekan tombol kirim, dari luar pintu, Iva yang kembali lagi untuk mengecek obat mendengar suara notifikasi. Ia menahan napas, lalu melihat secui layar ponsel Amanda yang menyala. Hanya satu kata yang terbaca jelas, aku juga mencintaimu. Iva terdiam, wajahnya pucat. Rahasia itu kini bukan lagi sekadar kecurigaan tapi bukti nyata. Pagi itu rumah Amanda terasa dingin. Mila masih murung dan enggan sarapan. Sementara Fajar berkali-kali mencoba mencairkan suasana dengan cerita polosnya. Hendra hanya diam, wajahnya serius, matanya sesekali melirik Amanda yang sibuk di dapur. Bu, nanti sore Mila ada ujian tambahan. Kamu bisa antar? Tanya Hendra sambil menatap istrinya Amanda Tehjiang. Ingatannya kembali pada janji dengan Dimas sore nanti. Mereka berencana bertemu di kafe kecil dekat kampus. Untuk pertama kalinya di luar praktek. Kayaknya aku nggak bisa. Hen, ada pasien yang mau kontrol. Jawab Amanda cepat. Mila menaruh sendoknya dengan keras. Selalu pasien. Buat ibu, pasien lebih penting daripada keluarga. Amanda terkejut. Wajahnya pucat. Mila, jangan bicara begitu. Ibu juga. Sudahlah, aku nggak mau dengar lagi. Potong Mila sambil berdiri. Lalu masuk ke kamarnya. Keheningan menyelimuti meja makan. Hendra menatap Amanda dengan sorot mata yang penuh kecurigaan. Ia merasa sudah tidak bisa hanya diam lagi. Sore itu, Amanda benar-benar menemui Dimas di kafe. Ia memakai baju sederhana, namun tetap terlihat anggun. Dimas menunggu dengan wajah penuh semangat. Aku senang. Akhirnya kita bisa bertemu di luar. Rasanya lebih bebas, ucap Dimas sambil tersenyum. Amanda menunduk, hatinya berkecamuk. Dimas, aku takut. Kalau ada yang tahu, habis sudah hidupku. Dimas meraih tangannya di bawah meja. Tenang, aku janji jaga rahasia kita. Yang penting, kamu percaya sama aku. Amanda menatap matanya. Dan untuk sesaat semua rasa bersalah menghilang. Ia merasa dicintai. Sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan dari Hendra. Namun, tanpa mereka sadari, dari Kyohan. Seorang pria mengenakan jaket hitam memandangi mereka dengan penuh perhatian. Pria itu adalah teman Hendra di pasar, yang kebetulan lewat dan mengenali Amanda. Ia mengerutkan dahi, lalu diam-diam mengambil foto dengan ponselnya. Di rumah, Hendra menerima pesan dari temannya. Hen, ini istrimu barusan, aku lihat sama cowok muda di kafe. Aku kirim fotonya. Wajah Hendra seketika memerah, tangannya gemetar saat melihat foto itu. Memang tidak jelas mereka berpegangan tangan, tapi duduk berdua dengan tatapan begitu intim sudah cukup membuat darahnya mendidih. Malam itu, Hendra pulang lebih awal. Amanda baru tiba di rumah.
Wajahnya terlihat lelah sekaligus bahagia. Ada pasien tadi? Tanya Hendra dengan suara dingin. Iya, jawab Amanda singkat sambil melepas jilbabnya. Hendra mengangkat ponselnya, menunjukkan foto kiriman temannya. Pasien yang ini, maksudmu? Amanda terperanjat. Wajahnya pucat, tubuhnya kaku. Hen, aku bisa jelaskan. Jelaskan? Apa yang mau kamu jelaskan? Kamu ketemu laki-laki lain di kafe. Siapa dia? Hah? Bentok Hendra. Matanya merah menahan emosi. Mila keluar dari kamarnya, ikut mendengar. Fajar yang masih kecil ketakutan mendengar suara ayahnya meninggi. Ayah, jangan marahi ibu, ucap Fajar sambil memeluk kaki Hendra. Hendra berusaha menahan diri, tapi amarahnya sulit dikendalikan. Amanda hanya bisa terdiam, air matanya mengalir. Sementara itu di kamar kos, Iva gelisah. Ia menatap foto-foto yang ia ambil secara diam-diam. Amanda bersama Dimas di ruang praktek, saling tatap, dan bahkan rekaman suara singkat ketika Amanda bicara lembut pada Dimas. Intan masuk dan melihat Iva murung. Kamu masih mikirin Bu Amanda? Iva mengangguk. Aku nggak tahan, Tan. Aku tahu dia selingkuh sama Dimas. Kalau aku diam saja, keluarganya pasti hancur. Tapi kalau aku bongkar, aku takut dia benci sama aku. Intan menggenggam tangannya. Kalau aku jadi kamu, aku akan diam. Itu urusan rumah tangga mereka. Kita jangan ikut campur. Tapi aku kasihan sama anak-anaknya. Suara Iva gemetar. Di rumah, pertengkaran Amanda dan Hendra semakin memanas. Hendra, jawab! Siapa cowok itu? Mahasiswa PKL di tempatmu kan? Amanda. Aku hanya dekat sebagai mentor. Tidak lebih. Hendra, jangan anggap aku bodoh, Amanda. Tatapanmu di foto ini jelas beda. Amanda terjiong. Mila berdiri di depan pintu. Wajahnya penuh kekecewaan. Ibu, apa benar? Amanda menatap anaknya Lidania Kelu. Ia ingin berbohong, tapi sorot mata Mila terlalu tajam. Mila menanggus. Ibu bohongi aku, bohongi ayah, bohongi semuanya. Lalu ia berlari ke kamarnya dan mengunci pintu. Amanda jatuh terduduk di lantai, menangis terseduh. Hendra hanya berdiri, napasnya memburu, tak tahu harus apa. Malam semakin larut. Amanda masuk ke kamar Mila, mencoba mengetuk pintu. Mila, maafkan ibu. Ibu sayang sama kalian. Tapi Mila tidak menjawab. Di balik pintu, ia menangis sambil memeluk foto keluarga mereka. Sementara itu, di luar Rama, Hendra duduk di teras, menyalakan rokok satu demi satu. Di pikirannya hanya ada satu hal. Kalau benar Amanda selingkuh, aku tidak akan diam. Aku akan cari bukti. Keesokan harinya, Amanda berusaha bertingkah biasa di praktek. Namun, Iva sudah bersiap. Ia menyembunyikan ponselnya di saku jas, siap merekam setiap interaksi Amanda dan Dimas. Ketika Amanda dan Dimas mulai berbincang terlalu dekat, Iva menyalakan rekaman. Ayah tahu, sebentar lagi kebenaran akan terungkap. Namun ia tidak sadar keputusan itu akan menyeret semua orang ke dalam badai besar yang tak bisa dihentikan lagi. Suasana rumah Amanda masih kaku. Mila sama sekali tidak menegur ibunya. Ia sarapan hanya dengan beberapa suapan, lalu pergi ke sekolah tanpa pamit. Kenapa Mila jadi begini sama ibu? Tanya Fajar polos. Amanda menahan air mata. Mila hanya sedang marah, nak. Nanti juga baik kan? Hendra menatap istrinya. Dingin. Ia masih menyimpan foto dari temannya di pasar. Meski belum ada bukti kuat, firasatnya semakin yakin. Aku harus temukan kebenarannya. Kalau memang Manda selingkuh, aku tidak akan tinggal diam, batinnya. Di praktek, Amanda terlihat gugup. Iva dan Intan sudah datang. Tapi Amanda lebih sering mencari kesempatan untuk menyendiri bersama Dimas. Ketika pasien mulai sepi, Amanda memanggil Dimas ke ruang konsultasi. Tolong bantu rapikan data pasien ini, ucapnya. Namun begitu pintu tertutup, Amanda langsung menggenggam tangan Dimas. Aku takut, Dimas. Hendra sudah curiga. Mila juga kecewa sama aku. Dimas menggenggam balik, menatapnya dalam. Tenang, aku ada di sini. Jangan pikirkan mereka. Yang penting sekarang, kita, kata-kata itu, membuat Amanda lemah. Ia bersandar di bahu Dimas, dan tanpa sadar mereka berpelukan erat. Apa yang mereka tidak ketahui Eva,
berdiri di balik pintu. Ponsel di tangannya menyala. Ia merekam jelas suara dan gambar samar dari celah pintu. Dadanya berdebar kencang. Sekarang aku punya bukti, pikirnya. Sore harinya, Hendra mendatangi pasar lebih awal, tapi pikirannya bukan di toko. Ia memutuskan mendatangi salah satu pasien Amanda yang juga kenal dekat dengannya. Bu, Amanda akhir-akhir ini sering ada di praktek malam-malam ya? Tanya Hendra basa-basi. Pasien itu mengangguk. Iya pak, kadang saya lihat ada mahasiswa yang bantu dia, cowok muda, tinggi, ramah. Mereka sering berdua, soalnya yang dua temannya jarang ada. Darah Hendra mendidih. Ia semakin yakin, benar dugaanku. Manda ada main sama anak PKL itu. Malamnya, pertengkaran kembali pecah. Hendra, Manda, jujur, kamu ada hubungan sama mahasiswa PKL itu kan? Amanda, tolong percaya sama aku. Aku hanya membimbing mereka. Hendra, bimbing atau kamu yang butuh dibimbing, hah? Aku dapat kabar kamu sering berdua sama dia. Amanda menahan tangis. Kenapa kamu gak percaya sama aku? Karena sikapmu sudah berubah. Bahkan anak kita sendiri lebih percaya kalau kamu bohong. Bentuk Hendra Mila yang mendengar langsung keluar dari kamarnya. Sudah, ya, jangan tanya lagi. Aku sendiri lihat ibu sering sibuk dengan ponselnya. Senyum-senyum sendiri. Pasti itu dia. Amanda menatap putrinya. Hatinya hancur. Mila, jangan bilang begitu. Ibu sayang sama kalian. Tapi ibu lebih sayang sama cowok itu kan? Mila berteriak sambil menangis, lalu berlari keluar rumah. Fajar ikut menangis ketakutan, memeluk ibunya erat. Amanda semakin merasa bersalah. Tapi di sisi lain, hatinya tetap terpaut pada Dimas. Di kamar kos, Iva gelisah. Ia menatap rekaman di ponselnya. Terlihat jelas Amanda dan Dimas berpelukan. Suaranya juga terdengar jelas. Intan, aku nggak bisa simpan ini sendiri. Kalau terus begini, keluarganya bisa makin hancur. Intan mencoba menenangkan. Iva, hati-hati. Kalau kamu bongkar, bisa jadi kamu yang disalahkan. Tapi, kalau aku diam, berarti aku juga ikut menatap nutupi. Jawab Iva dengan wajah murung. Akhirnya, Iva memberanikan diri mengirim pesan pada Hendra. Pak, saya tahu sesuatu soal Bu Amanda. Kita harus bicara. Jangan kasih tahu siapa-siapa. Keesokan harinya, Hendra benar-benar menemui Iva dayam-dayam di sebuah warung kecil. Iva tampak gelisah, Pak. Saya minta maaf. Sebenarnya saya nggak mau ikut campur. Tapi saya nggak tega lihat anak-anak Bapak jadi korban. Ucap Iva lirih. Apa maksudmu? Tanya Hendra dengan wajah tegang. Iva membuka ponselnya, memperlihatkan rekaman Amanda dan Dimas berpelukan. Suara Amanda terdengar jelas. Aku takut, Dimas. Hendra sudah curiga. Mila juga kecewa sama aku. Hendra terdiam. Wajahnya memerah, tangannya mengepal. Matanya berkokeh-kokah antara marah dan hancur. Itu cukup, Iva. Terima kasih. Kamu sudah buka mataku, katanya dengan suara bergetar. Iva menunduk, merasa bersalah. Saya benar-benar minta maaf, Pak. Hendra bangkit dari kursinya. Matanya penuh amarah. Mulai sekarang, aku akan buat Amanda mengaku. Aku tidak akan biarkan dia menggoneakinjek harga diriku lagi. Sore itu, Amanda di ruang praktek bersama Dimas. Mereka berbicara dengan tenang. Amanda tampak lebih ceria daripada beberapa hari sebelumnya. Aku merasa lebih hidup sejak dekat denganmu, Dimas. Ucap Amanda sambil tersenyum. Dimas menggenggam tangannya. Dan aku janji nggak akan pernah tinggalkan kamu. Tiba-tiba pintu dibuka keras. Hendra berdiri di ambang. Wajahnya merah padam, matanya penuh api. Amanda terperanjat, begitu juga Dimas yang langsung melepas genggamannya. Hendra, apa yang kamu? Diam, Manda, teriak. Ia menatap tajam ke arah Dimas. Jadi ini orangnya? Ini mahasiswa yang bikin kamu lupa sama suami dan anak-anakmu. Amanda pucat, tubuhnya bergetar. Dimas mencoba bicara. Pak, ini tidak seperti yang Bapak pikirkan. Namun sebelum sempat melanjutkan, Hendra sudah melayangkan pukulan ke wajah Dimas. Bruk! Dimas terjatuh. Amanda menjerit. Hendra, hentikan. Hendra berdiri dengan nafas terengah. Tangannya masih mengepal. Kamu sudah hancurkan rumah tangga kita, Amanda. Mulai hari ini, aku tidak akan anggap kamu istriku lagi. Amanda menatap suaminya. Air mata bercucuran.
Dimas memegangi pipinya yang berdarah. Sementara Iva dan Intan yang mendengar keributan di luar, langsung berlari masuk, terkejut melihat pemandangan itu. Suasana rumah Amanda terasa mencekam. Setelah peristiwa di praktek, Hendra masih menyimpan amarah yang membara. Ia memilih tidur di ruang tamu, meninggalkan kamar utama kosong. Amanda hanya bisa menangis semalaman, sementara Mila menolak bicara padanya. Pagi itu, ketika Amanda mencoba menyiapkan sarapan, Mila langsung menyingkir. Ibu jangan pura-pura lagi. Aku muak lihat wajah ibu, ucapnya ketus. Amanda menahan air mata. Mila, jangan bicara begitu. Ibu tetap ibumu. Buat apa punya ibu kayak gini? Lebih baik aku nggak usah punya ibu. Mila membanting sendok dan berlari keluar rumah. Fajar ketakutan melihat kakaknya. Ia bersembunyi di kamar, tidak berani mendekat ke Amanda. Luka di hati Amanda semakin dalam. Sementara itu, di pasar, gosip mulai beredar. Beberapa pedagang berbisik-bisik ketika Hendra lewat. Itu suaminya Bubi dan Amanda, ya? Kasihan, istrinya ketahuan selingkuh sama mahasiswa. Pantesan Hendra akhir-akhir ini murung. Ternyata benar. Hendra pura-pura tidak mendengar, tapi hatinya hancur. Harga dirinya tercabik. Ia menutup toko lebih awal, memilih duduk termenung di dalam rumah dengan wajah penuh amarah. Di praktek, Amanda mencoba bekerja seperti biasa. Namun, beberapa pasien mulai ragu. Bu Biden, maaf, apa benar kabar yang beredar? Tanya seorang ibu muda dengan canggung. Amanda tertegun. Kabar apa, Bu? Seolah ibu dengan mahasiswa itu. Orang-orang di pasar banyak yang ngomongin. Wajah Amanda memucat. Iva dan Intan saling pandang dengan rasa iba. Dimas yang datang siang itu juga terlihat canggung. Ia sadar kehadirannya memperkeruh keadaan. Aku mending gak datang dulu beberapa hari. Bu, kata Dimas dengan suara pelan. Amanda menatapnya, panik. Jangan, Dim. Aku butuh kamu di sini. Tapi kalau aku tetap di sini, gosip makin jadi. Aku gak mau ibu makin dipermalukan. Lebih baik aku yang malu daripada aku kehilangan kamu. Lirih Amanda membuat Iva yang mendengarnya semakin kecewa. Malam itu, pertengkaran kembali pecah di rumah. Hendra berdiri di depan Amanda dengan mata merah. Mulai sekarang, aku gak mau lihat kamu dekat-dekat sama anak itu lagi. Kalau kamu masih ketemu Dimas, aku ajukan cerai besok juga. Amanda menangis. Hen, jangan begitu. Aku masih mencintaimu. Aku gak mau kehilangan keluarga ini. Cinta? Omong kosong. Kalau kamu cinta, kamu gak akan hianati aku dengan mahasiswa bau kencur itu. Bentuk Hendra Mila muncul dari kamarnya. Wajah penuh kebencian. Ayah, cerai saja. Aku gak mau punya ibu kayak dia. Ayah masih bisa hidup tanpa dia. Amanda tersentak mendengar ucapan putrinya. Mila, jangan bilang begitu. Ibu sayang sama kamu. Tapi ibu lebih sayang sama Dimas. Mila menjerit, lalu menutup pintu kamarnya keras-keras. Amanda terduduk lemas, sementara Hendra menatapnya penuh kebencian. Keesokan harinya, Amanda berusaha menemui Mila di sekolah. Ia menunggu di gerbang, membawa bekal makanan kesukaan anaknya. Mila, ibu bawa nasi goreng kesukaanmu. Tolong terima ini. Namun, Mila hanya melirik dingin. Aku gak butuh apa-apa dari ibu. Kalau ibu peduli, ibu gak akan bikin malu keluarga kita. Ucapan itu menusuk hati Amanda lebih dalam daripada apapun. Ia hanya bisa melihat putrinya berjalan pergi bersama teman-temannya. Di sisi lain, Iva gelisah. Ia merasa bersalah karena sudah menunjukkan bukti pada Hendra. Namun di dalam hati, ia yakin itu yang terbaik. Intan mencoba menenangkan. Tetapi Iva tahu masalah ini semakin besar. Mungkin seharusnya aku gak ikut campur, kata Iva dengan wajah muram. Kalau kamu diam, Amanda mungkin makin jauh melangkah. Justru sekarang semua terbuka, jawab Intan. Namun Iva tidak tenang. Ia takut Amanda membencinya jika tahu kebenaran siapa yang membocorkan rahasia. Malam berikutnya, konflik semakin memuncak. Hendra pulang dengan wajah penuh amarah. Aku sudah pikirkan baik-baik, Manda. Aku gak bisa hidup dengan perempuan yang mengkhianati aku. Besok aku urus perceraian. Amanda terkejut. Hen, jangan. Tolong, demi anak-anak, jangan cerai. Anak-anak, kamu pikir mereka masih peduli sama kamu? Mila sudah torang-torangan membencimu. Fajar juga ketakutan lihat kamu.
Kamu sudah kehilangan segalanya. Amanda berlatih, memegang kaki suaminya sambil menangis. Aku mohon, jangan lakukan ini. Aku akan akhiri semuanya dengan Dimas. Aku janji. Namun Hendra menepis tangannya kasar. Janji, kata-katamu sudah nggak ada artinya. Kamu sudah melanggar kepercayaan sekali. Bagiku, itu cukup. Pagi itu rumah Amanda sunyi. Hendra sengaja tidak pulang semalaman. Tidur di toko dengan alasan menjaga stok barang. Amanda terbangun dengan mata sembab. Di meja makan hanya ada Fajar yang makan seadanya. Fajar, di mana kakakmu? Tanya Amanda lembut. Udah, pergi duluan. Kamila nggak mau sarapan sama ibu. Jawab Fajar pelan sambil menunduk. Amanda merasa dadanya sesak. Ia berusaha tersenyum agar anak bungsunya tidak takut. Kalau begitu, ayo cepat habiskan makanmu, nanti ibu antar ke sekolah. Di sekolah, Mila mulai dijauhi teman-temannya. Gosip perselingkuhan ibunya sudah sampai ke telinga orang tua murid lain. Hei, itu anak Bu Amanda, bidan, yang selingkuh sama mahasiswa, bisik seorang murid. Mila mendengarnya dan langsung menunduk. Saat jam istirahat, ia duduk sendirian. Beberapa teman yang dulu dekat malah menjauh ketika pulang. Mila marah besar pada ibunya. Ini semua salah ibu. Karena ibu, aku dipermalukan di sekolah. Semua orang tahu ibu selingkuh. Aku benci sama ibu. Amanda berusaha memeluk putrinya. Tapi Mila menolak. Ia berlari masuk kamar, membanting pintu hingga kaca jendela bergetar. Sementara itu, Hendra mulai serius mengurus perceraian. Ia mendatangi seorang pengacara kenalannya. Pak, saya sudah nggak sanggup. Istri saya terbukti selingkuh. Saya ingin ceraikan dia secepatnya. Pengacara itu mengangguk. Kalau Bapak sudah punya bukti, proses akan lebih mudah. Tapi ingat, hak asuh anak bisa jadi rebutan. Apalagi anak pertama sudah besar. Biasanya dia bisa memilih ikut siapa. Hendra mengepalkan tangan. Mila pasti pilih ikut saya. Fajar pun, kalau perlu, saya bawa juga. Di praktek, pasien semakin berkurang. Beberapa orang bahkan sengaja membatalkan jadwal kontrol. Amanda mencoba tersenyum di depan orang lain. Tapi ketika ruangan sepi, ia hanya bisa duduk lemas. Iva merasa iba melihat keadaan Amanda. Tapi ia juga masih dihantui rasa bersalah. Bu, mungkin ibu harus bicara jujur sama masyarakat. Kalau gosip ini dibiarkan, nama baik ibu habis. Ucap Iva hati-hati. Amanda menatapnya dengan mata merah. Iva, apa kamu yang kasih tahu Hendra? Pertanyaan itu membuat Iva terdiam. Intan ikut panik. Jawab Iva. Hanya kamu yang tahu aku sama Dimas di ruangan itu. Kamu kan? Suara Amanda mulai meninggi. Iva menunduk. Maaf Bu, saya cuma nggak tega lihat keluarga ibu hancur. Saya kira kalau Pak Hendra tahu, ibu bisa sadar dan kembali ke keluarganya. Brok, Amanda menepuk meja keras, membuat Intan terkejut. Kamu pengkhianat, Iva. Kamu pikir kamu pahlawan. Kamu sudah buat hidupku hancur. Iva menitikkan air mata. Saya cuma ingin yang terbaik. Pergi. Jangan muncul lagi di depanku. Bentok Amanda. Suasana praktek berubah mencekam. Dimas yang datang sore itu dibuat bingung. Ia mencoba menenangkan Amanda. Tapi jelas, Iva sudah benar-benar patah hati. Malamnya, Fajar tiba-tiba sakit. Badannya panas tinggi, dan ia terus menangis mencari ayahnya. Ibu, panggil ayah. Aku mau tidur sama ayah. Rintihnya. Amanda panik. Ia mencoba mengompres, tapi demam Fajar makin tinggi. Dengan cemas, Amanda menelepon Hendra. Hen, tolong pulang. Fajar sakit, panas tinggi sekali. Dia nyariin kamu. Namun suara Hendra dingin di telepon. Urus sendiri. Bukankah kamu lebih suka ditemani Dimas? Suruh saja dia jaga Fajar. Amanda menangis. Hen, tolong. Jangan begini. Ini anakmu juga. Anak tetap anak. Tapi sudah mati buatku. Jawab Hendra dingin sebelum menutup telepon. Amanda terduduk lemas, memeluk Fajar yang menggigil di pelukannya. Keesokan harinya, Dimas datang membantu membawa Fajar ke klinik kecil untuk diperiksa. Namun ketika kembali ke rumah, mereka dipergoki oleh beberapa tetangga. Itu kan mahasiswa yang katanya selingkuh sama Bu Amanda. Masih berani juga dia datang ke rumahnya. Padahal suaminya jelas-jelas marah. Bisikan itu terdengar jelas. Amanda merasa tertusuk, tapi ia tidak bisa mengusir Dimas. Ia terlalu bergantung padanya. Di toko, seorang kenalan mendekati Hendra. Hendra,
Aku lihat Dimas masuk ke rumahmu tadi siang. Kamu mau diam saja? Kalau aku jadi kamu, sudah kugelandang ke kantor polisi. Hendra semakin terbakar amarah. Ia tidak bisa lagi menahan dirinya. Malam itu, ia pulang dengan wajah penuh emosi. Ia melihat Dimas masih duduk di ruang tamu, membantu menjaga Fajar. Keluar kamu dari rumahku sekarang juga, teriak Hendra. Amanda mencoba menahan. Hen, dengar dulu. Fajar sakit, Dimas hanya membantu. Cukup, aku nggak peduli. Kalau kamu tetap bela dia, jangan pernah harap aku akan maafkanmu. Dimas bangkit berdiri. Pak, saya tidak ada niat buruk. Saya hanya... Plak! Hendra menampar Dimas keras. Amanda menjerit. Keluar, sebelum aku seret kamu ke polisi. Bentuk Hendra. Dimas menatap Amanda dengan wajah penuh luka. Maaf, Bu, saya pergi. Ia lalu berjalan keluar, meninggalkan Amanda yang menangis tersungkur di lantai. Hari itu, suasana rumah Amanda sangat tegang. Hendra sudah resmi mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama. Sebuah surat panggilan sidang perceraian kini tergeletak di meja ruang tamu. Amanda menatap surat itu dengan mata merah. Tangannya gemetar. Jadi benar, Hen? Kamu benar-benar mau ceraikan aku? Tanyanya lirih ketika Hendra pulang dari toko. Hendra menatapnya tanpa ekspresi. Keputusanku sudah bulat. Aku nggak mau hidup dengan pengkhianat. Amanda menangis memegang dada. Aku mohon, demi anak-anak, jangan pisahkan kita. Aku memang salah. Aku mengakuinya. Tapi, aku masih cinta sama kamu. Aku rela kehilangan Dimas. Aku rela dihina. Asal jangan pisahkan aku dari keluarga ini. Hendra menepis tangannya. Terlambat, Manda. Kamu sudah buat aku, anak-anak, bahkan masyarakat malu. Luka ini nggak akan sembuh hanya dengan kata maaf. Keesokan harinya, sidang pertama perceraian digelar. Amanda datang dengan wajah pucat, ditemani seorang pengacara perempuan. Hendra duduk di kursi seberang, wajahnya keras. Hakim membuka sidang dengan tenang. Apakah benar pihak suami mengajukan gugatan cerai karena dugaan perselingkuhan? Hendra menjawab lantang, benar, Yang Mulia. Saya punya bukti dan saksi. Ia menoleh sekilas ke arah Iva, yang dipanggil sebagai saksi. Iva gemetar, namun akhirnya mengiyakan kesaksiannya. Menceritakan apa yang ia lihat, Amanda hanya bisa menunduk, air matanya menetes. Semua mata memandangnya dengan penuh penilaian. Hakim kemudian menoleh ke Amanda. Apakah benar tuduhan tersebut? Dengan suara serak, Amanda menjawab, Saya mengaku salah. Saya sudah khianati suami saya. Tapi, saya mohon, jangan renggut anak-anak saya. Suasana ruang sidang hening. Di luar sidang, konflik semakin memanas. Mila menolak keras, ikut ibunya. Aku nggak mau tinggal sama ibu. Kalau ayah cerai, aku pilih ikut ayah. Aku nggak butuh ibu yang lebih mementingkan laki-laki lain. Serunya lantang. Amanda terhuyung, mencoba memeluk Mila, tetapi sang putri menepis. Jangan sentuh aku. Fajar yang masih kecil hanya bisa menangis melihat pertengkaran. Aku mau ibu sama ayah jangan pisah. Aku nggak mau sendiri. Kata-kata Fajar membuat Amanda semakin hancur. Ia memeluk anak bungsunya erat-erat. Sementara Hendra hanya bisa memalingkan wajahnya. Tak sanggup menatap anak itu. Beberapa hari kemudian, gosip semakin mania dijadi di pasar. Banyak orang torang-torangan membicarakan Amanda. Itu bidan yang selingkuh sama mahasiswa. Makanya pasiennya sekarang sepi. Kasihan anak-anaknya. Jadi korban. Amanda merasa setiap langkahnya diawasi. Setiap bisikan menusuk telinga. Ia mulai jarang keluar rumah. Praktiknya semakin sepi. Bahkan beberapa pasien tetap memilih pindah ke bidan lain meski jadwal penuh. Sementara itu, Dimas datang ke rumah Amanda suatu sore. Wajahnya tampak kusut. Amanda, aku dengar kamu mau cerai. Aku nggak bisa tinggal diam. Kalau kamu mau, aku siap bertanggung jawab. Aku akan nikahi kamu. Amanda menatap Dimas dengan mata bengkak. Dimas, kamu masih muda. Hidupmu masih panjang. Jangan rusak masa depanmu hanya karena aku. Aku nggak mau kamu ikut hancur. Tapi aku cinta sama kamu. Jawab Dimas dengan suara tegas. Amanda menangis. Cinta ini sudah salah dari awal. Aku harus bayar semua ini sendirian. Kamu jangan ikat-ikatan. Dimas mencoba meraih tangannya, tapi Amanda menepis halus. Pergilah Dimas.
Jangan pernah kembali. Anggap saja semua ini hanya mimpi buruk yang harus kita lupakan. Master diam, air matanya jatuh. Ia lalu pergi dengan langkah berat, meninggalkan Amanda yang tersungkur sendirian. Sidang perceraian berlanjut keputusan. Hakim memutuskan perceraian resmi dikabulkan. Hak asuh Mila diberikan pada Hendra, sesuai keinginan sang anak. Hak asuh Fajar jatuh pada Amanda. Dengan kewajiban Hendra tetap memberi nafkah, keputusan itu membuat Amanda menangis sejadi-jadinya. Mila sama sekali tidak menoleh ke arahnya. Hanya Fajar yang menggenggam erat tangan ibunya sambil berkata, "Jangan nangis lagi, Bu. Aku di sini sama Ibu." Hari-hari setelah perceraian begitu sunyi bagi Amanda. Ia tinggal hanya bersama Fajar. Kadang ia termenung lama di teras, menatap jalan sepi. Pasiennya makin sedikit. Meski perlahan ada beberapa yang kembali percaya padanya, Mila sama sekali tidak pernah mengunjungi Amanda. Hubungan mereka benar-benar retak. Hendra juga tidak pernah lagi bicara lebih dari sekadar urusan Fajar. Suatu malam, Amanda duduk sendirian di ruang tamu. Fajar sudah tidur. Ia menatap foto keluarganya yang dulu masih utuh. Air mata mengalir lagi. "Aku sudah hancurkan semuanya. Demi cinta yang salah," bisiknya lirih.